Nah, dari situlah baru tergambar oleh PPATK, oh ini terindikasi uang yang dibuatkan oleh si A sebagai bendahara parpol untuk mendanai kampanye berasal dari si A si B yang terindikasi melakukan illegal mining atau kejahatan di bidang lingkungan atau uang hasil korupsi. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi dalam Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, Mulyana, dari Pusat Pemberdayaan Kemitraan AWPT PPATK yang akan menemani Bang View yang biasa membawakan Jumatan. Untuk kali ini saya yang akan jadi host, Bapak. Terima kasih Mas Mulyana. Salam kenal, salam sehat. Ya. Baik Bang View. Memasuki tahun kontestasi politik 2024 nih, publik diramaikan dengan temuan terbaru PPATK mengenai dana ilegal pemilu nih, ya, yang masuk ke partai politik tertentu. Terus ada sumber-sumber mungkin dari partai-partai politik yang masuk ke untuk dana kampanye tersebut. Bagaimana cara mendeteksinya dari PPATK dan apa dampaknya bagi demokrasi di Indonesia? Mari simak bersama dengan podcast Jumatan kali ini, Bang View ya. Nanti saya akan coba mengupas nih dari Bang View, yang biasanya Bang View mengupas teman-teman PPATK atau narasumber lain, tapi kali ini saya yang akan mengupas Bang View ya. Untuk awal kita lihat cuplikan beberapa video dari kanal-kanal YouTube yang sudah menginformasikan kanal berita terkait aliran dana kampanye ini. Menjelang pemilu 2024, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan PPATK kembali memicu polemik. Di tengah masa kampanye pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan aliran uang dari bisnis tambang ilegal untuk membiayai kampanye dan juga dari tindak pidana lain. Jumlah aliran dananya disebut PPATK mencapai triliunan rupiah. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana dalam pernyataannya menyebut, "Kami menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100%. Semua sudah kita lihat, semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Dan saat ini PPATK masih menunggu." Nah begitu Bang View, banyak sekali video-video dari berita-berita media sosial ya, entah dari YouTube lah, Twitter lah, yang memberitakan terkait aliran dana kampanye pemilu ini kepada para partai politik nih. Nah, tanggapan nih yang pertama kepada Bang View sebagai Humas PPATK terkait kasus tersebut, bagaimana nih Bang View? Iya, terima kasih Mas Mulyana. Ini topiknya hangat sekali nih. Dari mulai kedai kopi pembahasannya sampai ke level atas ya. Iya. Saya kemarin tuh banyak diundang untuk talk show live di stasiun TV ya. Wah, itu para peserta pemilu, juru bicaranya dan lain-lain itu memang cukup gerah juga dengan informasi yang disampaikan oleh PPATK, dan banyak juga yang mendukung ya keberadaan PPATK, sehingga tabir-tabir yang ada itu bisa sedikit terkuak ya. Jadi memang kalau kita lihat Mas Mulyana ini sebenarnya ini dari masa ke masa ketika pemilu ini selalu terjadi ini ya. Berarti rutin ya? Hampir rutin. Cuman casingnya berbeda-beda aja gitu ya. Nah, untuk yang kali ini kita lihat memang ketentuan yang ada itu setiap pihak, orang per orang, lembaga, ketika dia mau membantu memberikan sumbangan kepada partai politik dan lainnya itu kan harus melalui RKDK kan, rekening khusus dana kampanye. Nah, malah justru di RKDK ini yang seharusnya kan lonjakan keluar masuk uangnya kan tinggi kan, disumbang kemudian digunakan untuk kampanye dan lain-lain. Tapi justru pada rekening RKDK ini, rekening khusus dana kampanye itu flat aja sifatnya, nggak terlalu banyak alur keluar masuk di rekening yang ada gitu. Sebaliknya begitu masif
pada rekening-rekening terkait paslon ya, tim sukses, bendahara dan lain-lain. Nah ini kan sesuatu yang janggal gitu ya dari ketentuan yang ada, dan ini lonjakannya tuh lebih dari 100% dan nilainya lebih dari 1 triliun nih Mas Mulyana, kan luar biasa itu ya. Itu dalam kurun waktu yang semenjak mau kurun waktu pemilu ini, Pak. Iya, ketika mau kelihatan pemilu. banget ya, Pak. Makanya saya pakai kata masif itu gitu kan, karena luar biasa lonjakan yang terjadi. Maka dari itu di media kan center ya PPATK menemukan itu aliran dana yang wajar istilahnya ya. Ya itu satu hari kemarin saja itu ada 420 pemberitaan media massa tuh. Iya. Belum lagi di media sosial terkait isu ini gitu ya. Makanya saya dari pagi sampai tengah malam tuh terus saja tuh melayani, karena kalau nggak kita layani kan kita juga terikat oleh undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ya. Jadi kita lembaga publik, ketika ada yang bertanya tentu harus kita jawab ya. Iya betul Pak. Dan tentu ya ada informasi yang kita bisa publik dan ada informasi yang kita kecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang dari keterbukaan informasi publik. Seperti itu Mas Mulyana. Siap Bang Pio. Gambar yang terjadi. Begini Bang Pio. Sebenarnya dana ilegal tersebut tuh yang masuk ke parpol itu yang Bang Pio tahu nih ya. Itu bersumber dari mana sih sebenarnya kebanyakan itu? Ya, dari hasil analisis yang kita lakukan, kalau kita periode di pemilu ini ya, memang ada kekhasasan tertentu ya. Kalau untuk kali ini kita melihat ada uang itu sumbernya dari illegal mining ya, kejahatan di bidang kehutanan, kemudian juga dari korupsi itu terjadi. Banyak ya, berarti sumbernya beraneka ragam sebenarnya ya Pak? Iya, ya kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu kan tindak pidana asal dari pencucian uang itu ada 26 ya. Korupsi, suap, illegal logging, illegal mining ya. Nah untuk ini ada yang besar-besar itu kita lihat itu dari illegal mining ya, kemudian kejahatan di bidang lingkungan dan korupsi. Tentu ada juga ya tindak pidana asal lainnya. Ini Bang Pio, tadi kan banyak banget ya sumber dana ilegal tersebutnya. Mungkin sobat PPATK nih penasaran gitu. Sebenarnya bagaimana sih caranya PPATK menganalisis itu semua gitu? Ini pertanyaannya luar biasa nih, menarik nih Mas Mulyana ya. Kok bisa PPATK tahu gitu ya? Nah memang itu sudah diatur ya secara jelas di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kemudian juga turunan aturan yang ada gitu ya, di mana ada 3 fungsi utama dari PPATK. Pertama itu menerima laporan. Yang laporan kita terima itu pertama laporan transaksi keuangan mencurigakan, LTKM ya. LTKM. Kemudian laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Nah, jadi ketika Mas Mulyana masuk ke Bank Mandiri, setor uang 500 juta, begitu balik badan, itu laporannya udah sampai ke PPATK. Mas Mulyana melakukan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Per hari ya? Iya, jauh. Kalau misalkan saya transfer 200 juta di bank ini, terus saya pindah ke bank lain, transfer 300 juta, transfer lagi di bank lain 100 juta dalam 1 hari, itu tetap ya? Tetap dilaporkan. Ke-track gitu ya? Ke-track oleh PPATK. Oh, iya. Dan itu yang dilaporkan justru bukan laporan transaksi keuangan tunai. Oh iya? Tapi laporan transaksi keuangan mencurigakan ya? Karena apa? Karena ada indikasi ya. Ada niat gitu ya, bahwa itu untuk memecah-mecah transaksi supaya tidak dilaporkan kepada PPATK. Seolah-olah nggak ketahuan gitu ya. Macamnya di bawah 500 juta padahal tetap aja informasinya nyampe ya Pak. Selain itu Mas Mulyana ada yang disebut juga laporan transfer dana, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Atau ada juga laporan pembawaan tunai di atas 100 juta per hari. 100 juta ini ekivalen ya dengan juga ketika dia membawa uang mata uang asing senilai 100 juta juga
harus dilaporkan. Nah, Mas Mulyana mau ke Singapura nih, kan harus isi form itu kan, bahwa membawa uang di atas 100 juta. Kemudian formnya itu disampaikan ke Bea Cukai, nanti Bea Cukai yang lapor kepada PPATK. Begitu juga dari luar negeri ke Indonesia. Tetap ya. Tetap ada, kita harus ada laporan. Ada isian form yang pembawaan uang tunai itu gitu. Nah, itu beberapa laporan yang diterima oleh PPATK dari penyedia jasa keuangan. Nah, siapa aja sih penyedia jasa keuangan itu, Mas Mul? Ada bank, insurance, pasar modal, macam-macam, money remittance dan lain-lain. Itu pihak pelapor itu. Oh iya. Yang harus menyampaikan. Mereka harus melaporkan ya kepada PPATK. Nah, ada juga profesi lawyer, pengacara itu wajib menyampaikan laporan. Kemudian akuntan publik, ya, notaris, dan profesi lainnya lah, seperti misalnya penasihat bidang keuangan segala macam, itu pihak yang wajib menyampaikan. Artinya mereka itu sebenarnya harus ya wajib melaporkan kalau misalkan ada yang terindikasi mencurigakan terkait transaksi keuangannya lewat lewat entitas mereka ya, Bang Vio ya. Ya, itu untuk penyedia jasa keuangan seperti bank. Ya. Tapi kalau penyedia barang dan jasa, dia batasan transaksi. Misalnya Mas Mulyana beli rumah, itu properti, agen propertinya ketika transaksi di atas 500 juta, harga rumah Mas Mulyana 3 miliar, itu properti atau agen propertinya tuh sampaikan laporan kepada PPATK. Karena mencurigakan ya? Bukan mencurigakan, karena tadi ambang batas transaksinya di atas 500 juta. Ada ambang batasnya. Iya, jadi kalau penyedia barang dan jasa tadi itu tidak melihat ada indikasi mencurigakan. Bahkan tapi kalau ada, mereka tahu, itu juga bisa menyampaikan laporan kepada PPATK. Lanjut ya. Mas Mulyana, setelah PPATK menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, kemudian laporan transaksi keuangan tunai, itu dianalisis, Mas Mul. Kembali ke kasus pemilu tadi ya. Itu kita analisis, loh, ini bendahara partai politik ini kok banyak sekali di rekeningnya menerima aliran masuk uang, dari mana gitu kan, para pihaknya siapa aja. Kemudian dari situ diketahui bahwa si A ini adalah pengusaha. Kita lihat usahanya apa? Oh, tambangnya di mana? Sini, ada nggak izinnya gitu. Seterusnya gitu ya. Nah, dari situlah baru tergambar oleh PPATK, oh, ini terindikasi uang yang dibuatkan oleh si A sebagai bendahara parpol untuk mendanai kampanye berasal dari si A, si B yang terindikasi melakukan illegal mining atau kejahatan di bidang lingkungan atau uang hasil korupsi. Nah, jadi hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK tadi disampaikan ke penyidik bila mana indikasinya kuat ada tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu, Mas Mul, ada 6 penyidik. Pertama ada polisi, jaksa, KPK, BNN, Bea Cukai, pajak. Lalu kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, itu dapat melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana asalnya. Misalnya PPNS di bidang kelautan dan perikanan. Terkait kelautan. Kelautan. Ya, jadi tindak pidana asalnya kelautan. Seperti illegal fishing gitu ya? Ya, persis. Itu banyak kasusnya udah tuh yang ekspor benih lobster itu ya. Nah, itu kan merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS perikanan. Gitu ya. Misalnya di kehutanan ada kejahatan di bidang lingkungan, nah, itu PPNS kehutanan bisa menyidik tindak pidana pencucian uang, dan PPATK bisa menyampaikan hasil analisisnya kepada PPNS yang ada.
Seperti itu Mas Mulyana. Jadi karena tadi ya kita punya MOU dengan KPU dan Bawaslu. Nah kita sampaikan tuh informasi ke Bawaslu bahwa ada indikasi ini uang hasil kejahatan digunakan oleh parpol atau para pihak terkait lainnya, pemilu ya, peserta pemilu itu melakukan kampanye yang uangnya asalnya berasal dari tindak kejahatan. Nah ini Mas Mulyana, kan kita berharap ya, pemilu ini kan pesta demokrasi rakyat. Anggaran yang dikeluarkan oleh negara begitu besar. Ya. Jangan sampai dinodai pemilu yang kita harapkan tadi itu menampilkan ataupun mencari para pemimpin kita yang punya visi ya, yang punya kredibilitas, yang punya kemampuan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, khususnya juga untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya. Kan itu harapan kita semua kan. Nah ini yang kita jaga bersama, jangan sampai dinodai orang yang tidak punya kapabilitas tapi punya uang bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi wakil kita, wakil rakyat. Ya kan, apalagi orang itu tadi kemampuannya nggak ada tapi karena punya uang, tapi uangnya itu berasal dari hasil kejahatan, jadi pemimpin. Mau dibawa kemana kita gitu? Merusak masa depan bangsa Indonesia. Iya, juga merusak tatanan kita dalam berbangsa dan bernegara, Mas Mulyana. Iya betul. Menarik ya, sebenarnya di balik kasus dana ilegal itu ujung-ujungnya buat bangsa Indonesia itu sangat berbahaya sekali nih, sobat PPATK. Lanjut nih Bang Vio, terkait temuan PPATK nih, ya kan? Banyak sekali temuan PPATK terkait dana partai politik, dana ilegal partai politik tersebut. Kebanyakan itu digunakan untuk apa aja sih Pak? Ya macam-macam ya, bisa untuk dana kampanye, kemudian bisa untuk serangan fajar ya. Intinya bagaimana supaya dia terpilih lagi gitu, supaya dia sukses untuk menjadi kepala pemerintahan baik di kabupaten, kota ataupun gubernur ataupun di atasnya, seperti itu gitu. Jadi memang ya tadi uang hasil kejahatannya itu dioptimalkan ya itu tadi lah, untuk supaya suksesnya jalannya dia menjadi sesuatu di dalam proses pemilu yang ada, demokrasi. Seperti itu Mas. Dan banyak juga yang sudah tersandung hukum kan, banyak di penjara juga karena itu kalau kita lihat para politisi yang ada gitu ya. Nah, ketika dia misalnya sudah menjabat anggota dewan, kemudian untuk mencalonkan lagi kan perlu operasional gitu ya. Nah, itu udah banyak tuh kasusnya yang diputus oleh pengadilan. Kemudian dengan kewenangannya dia misalnya membuka jalan untuk korupsi agar anggaran belanja suatu daerah di up seperti itu gitu ya. Ada juga yang sebagai ini tambang ilegal, macam-macam lah ya. Ini saya mau kasih beberapa ini nih Mas Mulyana, modus pencucian uang pada pemilu ya. Ini misalnya dia memecah transaksi sumbangan dana kampanye ya, dana kampanye yang diterima melebihi batas sumbangan, ya kan. Kemudian adanya penerimaan dana kampanye yang melebihi batasan sumbangan dana kampanye dari pihak lain ya, perseorangan dengan teknik memecah-mecah transaksi sumbangan. Nah itu kita lihat itu dari hasil kita yang kita lakukan pada periode sebelumnya, pemilu sebelumnya. Oh, yang tahun 2019. Iya. Kemudian kita pernah riset juga itu calon legislatif tadi itu tidak menerima sumbangan lewat rekening khusus dana kampanye. Tadi kita sudah singgung itu ya. Dana kampanye dari perseorangan banyak yang tidak lewat RKDK. Kemudian adanya penerimaan dana kampanye dari pihak perorangan kepada calon legislatif ke rekening pribadi dan tidak melalui mekanisme RKDK ya, serta melebihi batasan sumbangan dan
dana kampanye ya, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kan ada aturannya itu kan. Iya. Perseorangan berapa, lembaga, kemudian badan usaha itu seberapa banyak maksimal yang dia bisa sumbangkan ke parpol dan peserta pemilu lainnya gitu. Dan ada modus pemberian dana tunai untuk dana kampanye. Nah, ini sehingga sulit untuk diidentifikasi ya pemberiannya. Adanya penyetoran tunai dalam jumlah signifikan sehingga tidak teridentifikasi profil dari pihak penyumbang dana yang ada gitu. Semua itu temuan-temuan dari PPATK itu disampaikan ke Bawaslu atau KPU, Pak? Ya, yang kita sampaikan kemarin itu memang secara umum ya, Mas Mulyana. Tapi informasi umum tadi itu sudah cukup komprehensif ya di dalam memetakan persoalan. Toh kalau memang ada informasi yang dirasa kurang, kita bisa bantu lagi, kita bisa sampaikan gitu. Bisa lebih didalami lagi. Bisa. Jangan sampai yang udah kita kasih jalan aja nggak dijalani, apalagi terus mau kita lengkap selengkapnya itu apa juga kalau nggak dijalankan gitu. Tidak ada tindak lanjut istilahnya. Gitu Mas Mulyana. Siap. Terima kasih Bang Vio. Menarik sekali obrolan kita podcast kali ini Sobat PPATK terkait penggunaan dana ilegal peserta pemilu. Ini mudah-mudahan paparan dari Bang Vio kali ini bisa sedikit mencerahkan nih buat Sobat PPATK dimanapun berada, karena sebentar lagi kan kita tahun 2024 akan memasuki kontestasi politik, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif. Itu artinya masa depan negeri ini ada di tangan Sobat PPATK semua. Jadi mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran nih. Jadi tidak asal milih atau tidak asal terima uang atau tidak asal menerima apapun yang dijanjikan oleh para peserta politik itu, walaupun itu dalam bentuk uang, harta kekayaan atau apapun, tapi sebenarnya itu tidak tahu latar belakangnya. Bisa jadi itu dana ilegal yang menjerat Sobat PPATK di masa yang akan datang gitu. Mungkin sampai sini dulu Bang Vio untuk podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas Sobat PPATK semua. Kalau bersih, kenapa harus risih?